بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu hadis dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam yang ada hubungannya dengan irfan amali atau tasawuf. Beliau di dalam salah satu kalimat kisarnya berkata, ubahlah kebiasaan-kebiasaanmu agar ketaatan menjadi mudah bagimu. Pertama, kita akan meninjau hubungan kebiasaan dan ketaatan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk dengan kebiasaannya. Apa yang sering diulang akan menancap dalam jiwa dan menjadi malakah. Jadi akhlak itu sebenarnya tiada lain sesuatu yang malakah atau melekat pada diri seseorang. Kita untuk memperoleh sifat utama dermawan itu harus membiasakan diri memberi. Jadi senantiasa diri dilatih. Nafsu ini mesti dilatih dengan suatu sifat baik supaya dia menjadi malaka pada dirinya. Sebaliknya, nafsu juga harus dilatih untuk dihilangkan sifat buruk darinya. Jadi tidak bisa 1-2 kali itu baru menjadi sesuatu yang malakah pada diri seseorang, yang kemudian disebut dengan akhlak pada dirinya. Nah, jika kebiasaan kita buruk, misalnya lalai, malas, terbiasa menunda waktu, atau terbiasa melakukan maksiat kecil, maka setiap kali ingin melakukan ketaatan seperti salat tepat waktu, tilawah Al-Quran, doa, atau amal kebajikan lainnya akan terasa berat. Sebaliknya, bila kebiasaan kita diarahkan pada hal-hal positif, maka ketaatan pun akan terasa ringan untuk dilaksanakan. Yang kedua yang kita ingin tinjau, kebiasaan sebagai latihan jiwa. Imam Ali alaihissalam dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketaatan bukan sekedar masalah pengetahuan atau kehendak sesaat, tapi lebih dalam,
ia terkait dengan tabiat jiwa. Betapa banyak di dalam benak kita, di dalam akal kita, sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita sudah ilmui, tetapi pengetahuan dan ilmu ini mempunyai jarak dengan diri kita. Dalam artian hanya sebatas mengisi benak kita, tapi ia tidak menjadi sesuatu yang inherent pada perbuatan kita. Ia akan menjadi bahagian dari diri kita apabila pengetahuan ini diimplementasikan dan membutuhkan latihan serta pengulangan sedemikian sehingga menjadi sesuatu yang mudah bagi kita di dalam melakukannya. Ya. Jadi bila seseorang melatih dirinya dengan kebiasaan baik, misalnya bangun pagi, menjaga wudhu, ya, bangun waktu sahar, misalnya untuk salat malam, menjaga wudhu, membaca zikir, tilawah Al-Quran, bersedekah, bersilaturahim, ya, maka jiwa menjadi terbiasa, ya, dan tidak akan merasa berat melakukannya. Dengan itu berarti bahwasanya ketaatan menjadi mudah, ya. Jadi dia menjadi mudah karena sudah sejalan dengan tabiat yang terbentuk. Demikian pula tentunya sebaliknya, ya, malas, menunda waktu, menunda pekerjaan, salat diakhirkan waktunya, bakhil, ya, tidak memberi, misalnya tidak bersedekah, tidak bersilaturahim, ya, selalu mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang, ya. Kalau ini juga menjadi kebiasaan pada seseorang, itu juga akan melekat pada jiwanya. Makanya jarang kita temukan orang itu dengan mudah melakukan sesuatu yang rendah dan buruk. Kenapa? Karena sudah melekat pada dirinya. Nah, jadi mempunyai hubungan itu antara kebiasaan dengan kemelekatan terhadap diri kita. Ya, jadi pertama sebenarnya yang sangat perlu pengetahuan, lantas di dalam melakukan perbuatan senantiasa menimbangnya. Nah, kalau senantiasa diulang, kalau misalnya perbuatan baik itu senantiasa diulang, maka nantinya dia tidak akan melewati lagi pertimbangan, tapi akan secara otomatis dilakukan, tergerak kalbu, tergerak jiwa untuk melakukannya. Nah, ini sudah istilahnya menjadi malakah pada diri seseorang. Ya. Nah, yang ketiga tentunya perubahan itu membutuhkan kesadaran, ya. Kebiasaan lama tidak bisa hilang kecuali dengan kesadaran dan usaha terarah. Dalam hal ini Imam Ali alaihissalam mengajarkan bahwa untuk mencapai ketaatan sejati, seseorang perlu melakukan revolusi batin dengan mengubah pola hidupnya, bukan hanya mengandalkan semangat sesaat. Jadi perlu kita melakukan perubahan secara internal, ya, secara di dalam diri, ya. Ya,
di dalam tasawuf atau di dalam irfan amali ada disebut dengan yaqظah, yaitu kesadaran, bangun dari keterlalaian, bangun dari ketertiduran. Bukan ketertiduran fisikal, tetapi ketertiduran jiwa. Seseorang butuh kesadaran, butuh terbangun dari ketertiduran dan kelalaian, menyadari apa yang mesti ia menjalani di dalam kehidupannya. Ya, kalau ia tadinya sangat terikat dengan kehidupan berbentuk material, ya, ia harus mengubah dirinya. Yang pertama tentunya ada kesadaran untuk mengubah dirinya. Setelah muncul kesadaran inilah, maka ia pun harus bergerak menjalankannya, merealisasikannya, mengubah dirinya tadi dari keterikatan material, sekarang untuk membangun dirinya dalam ruhaniyah, dalam spiritual dan maknawiyah. Ya. Jadi seseorang harus melakukan revolusi batin, ya, dengan mengubah pola hidup, ya, bukan hanya mengandalkan semangat sesaat. Betapa banyak orang dengan sentuhan secara emosional, memiliki empati terhadap Gaza, Palestina, tapi kalau misalnya tidak memiliki kesadaran berkelanjutan, ya itu dengan mudah hilang. Ya. Begitu juga misalnya masalah agama, betapa banyak orang sesaat tersentuh, apakah itu nasihat, apakah itu ceramah, apakah itu mendengarkan doa. Tapi jika dia tidak menyambut di dalam kalbunya dan membangun kesadaran pada dirinya serta bertekad, jadi ada juga bertekad yang disebut dengan azam untuk mengubah dirinya, ya begitu juga tidak akan terubah-ubah, hanya semacam temporal sesaat. Ya, sebenarnya kalau dibahas secara lebih jauh itu sebenarnya hidayah-hidayah ilahi yang datang pada kalbunya, ya, yang mestinya ia menyambut hidayah tersebut untuk mengubah kehidupannya. Ya. Nah, bahagian keempat dari pembahasan hadis ini, yaitu dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam, kita berikan semacam contoh praktis, ya. Contoh praktis, jika terbiasa begadang dengan hal sia-sia, maka salat subuh akan terasa berat, ya. Anak-anak muda, ya, bahkan orang tua, sebagian orang tua sukanya begadang, ya, warkop atau kumpul misalnya bicara yang tidak memiliki manfaat, ya, kemudian baru tidur jam 1, jam 2, ya pastilah dia akan terasa berat untuk bangun salat subuh, ya. Tidak usah kita pikir untuk bangun salat lail, salat tahajud, salat subuh saja boleh jadi, ya, dia tidak terbangun dan sangat merugi bagi akhiratnya. Tapi apabila dibiasakan tidur lebih awal, ya, bagusnya sebenarnya batas maksimal tidur jam 11 misalnya, kalau tidak ada sesuatu yang bersifat daruri dilakukan untuk begadang, ya. Jika dibiasakan tidur lebih awal pada malam hari, ya maka ia akan terbangun salat subuh secara ringan. Bahkan jika ia menginginkan untuk bangun salat malam, ya insya Allah pun dia akan terbangun salat malam. Ya. Contoh yang kedua, misalnya jika terbiasa menunda pekerjaan, ya, terbiasa menunda sesuatu yang
mestinya ia lakukan, kerjakan, ya maka ia pun akan merasa berat ya melakukan ibadah-ibadah, berzikir, ya membaca Al-Quran, ya dan lainnya, dan merasa semua ibadah ini akan mengganggu waktunya, ya. Tapi apabila terbiasa menyegerakan pekerjaan, apalagi kewajiban, ya maka ibadah lainnya itu menjadi bagian yang alami dari ritme hidupnya, ya. Kalau ia terbiasa salat pada awal waktu, maka ia pun terdisiplinkan di dalam pekerjaan dan ibadah lainnya, ya. Jadi semua ini mempunyai hubungan sebenarnya terhadap jiwa. Saya pernah dulu mendapatkan Syed Mutahari punya pemikiran bahwasanya amal itu juga punya refleksi terhadap diri seseorang. Amal itu juga akan mempengaruhi seseorang, ya. Jadi kita itu tidak hanya semata pemikiran teoritis, ya, yang mempengaruhi diri kita, tidak, tapi perbuatan amalia kita ini juga sangat mempengaruhi diri kita. Bahkan pada dimensi tarbiyah, amal itu lebih cepat mempengaruhi daripada pengetahuan. Makanya banyak orang misalnya mendapatkan pengetahuan, ikut ilmu-ilmu, mempelajari ilmu-ilmu agama, tapi hanya sebatas kadar pengetahuan saja, karena ia tidak mengamalkannya, tidak mengimplementasikan di dalam kehidupannya, ya. Apalagi yang berhubungan dengan tarbiyah anak-anak, ya anak-anak itu sangat bisa ditarbiyah hanya dengan lewat contoh, ya. Makanya ada suatu kisah di mana seorang ibu mengadukan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa anaknya ini banyak makan kurma, ya. Nabi kondisi saat itu selesai makan kurma, jadi dia tidak memberikan misalnya ya terapi menyelesaikan masalah orang tua ini tentang anak-anaknya itu yang banyak makan kurma, karena artinya ya mungkin berpikir barusan dia makan kurma juga, ya. Jadi di dalam mengubah, dalam tarbiyah itu ya yang mentarbiyah harus tercermin terlebih dahulu amalia, ya, ya baru bisa berpindah atau bertransformasi kepada orang lain. Misalnya seseorang jika menghendaki di keluarganya bahwa selalu harus salat pada awal waktu, sementara dia misalnya tidak mencontohkan untuk salat pada awal waktu, ya tidak akan mengubah keluarganya. Demikian pula misalnya seorang ibu, kalau dia ingin mengubah putrinya berhijab, berjilbab dengan baik, tidak bersolek misalnya keluar dilihat oleh non mahram, tapi kalau dia misalnya hijabnya tidak bagus, apalagi kalau ada pesta dia juga bersolek, berrias, ya, tentu tidak bisa dilihat putrinya untuk mengamalkannya, karena putrinya lebih melihat dia sebagai seseorang yang melakukannya, ya. Ya, jadi pada dasarnya dalam dimensi tarbiyah itu amalia yang mesti lebih utama, ya. Jadi kita tidak bisa misalnya melihat keluarga menyegerakan melakukan perkara yang wajib jika tidak tercermin di dalam diri kita.
Ya. Nah, jika misalnya juga ini juga sangat penting, jika terbiasa, ya ini sudah bagus, jika terbiasa mengendalikan lisan, ya, jika seseorang terbiasa mengendalikan lisan, ya, maka dia akan terjaga dirinya dari ghibah, memaki dan dusta, ya. Jadi kalau dia sudah terbiasa mengendalikan lisannya, ya dia juga akan terjaga dari ghibah, dari menghina, memaki atau berdusta. Nah, di sini ada ajaran para ulama yang disebut dengan samt, yakni diam. Di mana diam ini sebenarnya sangat punya pengaruh sekali di dalam penyucian jiwa. Sebab lisan juga ini menjadi sumber kekotoran jiwa kita. Bahkan alamah pernah saya dapatkan, alamah Tabatabai Kuda Sesiro, ucapan bahwa apabila seseorang melakukan samt selama 40 hari, itu maka ia akan memperoleh mukasyafah terhadap rahasia-rahasia daripada alam ini, ya. Ya, mungkin memang sangat berat untuk melakukan samt ini, sebab dia sepertinya juga harus didukung dengan dimensi lain dalam irfan amali yang disebut dengan uzlah, ya, menyendiri atau khalwat. Kalau di tengah, ya, dalam kondisi kesibukan atau di tengah manusia mungkin sulit, ya. Maksud saya begini, dalam tahap awalnya untuk melakukan samt diam ini, kalau kita sibuk di tengah manusia itu ya sulit dilakukan. Tapi apabila sudah melakukannya, maksudnya sudah melewati tahap pelatihannya, kemudian sudah melekat pada diri kebiasaan untuk diam ini sudah menjadi satu bahagian dari diri kita, ya, meskipun di tengah masyarakat atau dimanapun dan kondisi bagaimanapun, tetap ya bisa direalisasikan, ya. Jadi kita bisa simpulkan terkait masalah ini, ya, bahwasanya Imam Ali alaihissalam ingin menanamkan sebuah prinsip penting, yaitu bahwasanya ketaatan tidak akan mudah tanpa reformasi kebiasaan. Hanya dengan mengganti pola hidup yang buruk dengan kebiasaan yang baik, maka jiwa akan terlatih dan ibadah terasa ringan. Ya, ibadah tidak lagi menjadi beban pada seseorang. Jadi menurut beliau mengatakan, ubahlah kebiasaan-kebiasaanmu agar ketaatan menjadi mudah bagimu. Mari kita silakan mencobanya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي